Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, di awal hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, khususan al-iman wal Islam. Nikmat berupa keimanan, ketakwaan yang Allah benamkan dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqamah di atas jalan keimanan dan ketakwaan ini. Dan juga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa menjadi pribadi yang istiqamah dalam mengikuti setiap petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Bapak-bapak semua? Insyaallah kita sehat walafiat meski di luar sana ya. Konon katanya sekarang berapa dolar sudah Bapak naiknya sekarang? Sudah sampai 18.000 lewat ya. Bapak dengan naiknya dolar ini merasakan dampaknya atau tidak? Belum terasa betul naiknya Bapak ya. Mungkin ya, bagi Bapak sebagai pelaku usaha ya, pelaku usaha yang mempekerjakan banyak orang, yang mana bidang usahanya itu memiliki keterkaitan langsung dengan nilai mata uang, itu mungkin merasakan dampak yang signifikan. Bagi yang lainnya belum ada itu, mungkin ada terasa sedikitnya. Barang-barang tertentu sudah mulai naik harganya. Kita berdoa kepada Allah dan terus berikhtiar ya, agar kenaikan yang ada ini tidak memberikan dampak signifikan ya, terhadap kehidupan kita, khususnya lagi terhadap iman dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali dalam tema pembahasan kita
tepatnya yaitu tentang qasasul anbiya fil Qur'anil Karim, ya. Tepatnya kita mengambil kisah, ya, yang berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kali ini yang ada di dalam sebuah surat yang terdapat pada juz 28, ya, tepatnya yaitu juz 28, suratnya yaitu surah Al-Munafiqun. Surat apa Bapak? Al-Munafiqun. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi adalah ayat pertama dari surah Al-Munafiqun. Dengan memahami artinya memudahkan kita untuk memahami kandungan daripada ayat atau surat tersebut. Meski kita menyadari kita ini belum fasih berbahasa Arab, tapi dengan membaca terjemahannya memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kandungannya. Tapi dengan mengandalkan terjemahan saja tidak cukup, harus ditambah, dilengkapi dengan tafsirnya secara utuh. Maka bagi kita yang belum bisa berbahasa Arab, belajar sama guru-guru kita, ya, yang memahami ayat tersebut dengan baik, yang punya latar belakang keilmuan yang cukup baik, sehingga memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita untuk memahami kandungan dari suatu ayat ataupun surat. Idza ja'akal munafiqun. Surat ini dimulai dengan ayat yang menyingkap kedustaan dan tipu daya kaum munafikin. Ya, saya bertanya kepada Bapak, nama surat ini, ya, menyebut nama kelompok, betul Bapak? Apa namanya? Al-Munafiqun. Apa artinya? Orang-orang munafik. Ya, dalam surat punya nama itu menyebut nama kelompok. Kalau Al-Kafirun ada Bapak Ibu? Ada surah Al-Kafirun? Ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Munafik ada. Al-Kafirun ada. Al-Mu'minun ada. Apa awalnya? Qad aflahal mu'minun. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus betul-betul memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok itu. Ketika ada surat yang bernama Al-Mu'minun, ini memberikan penegasan kepada kita agar kita berikhtiar, berupaya, berusaha bagaimana kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang Al-Mu'minun. Begitupun juga dengan Al-Kafirun, Al-Munafiqun, agar kita jangan terjerumus ke dalam kelompok Al-Kafirun. Begitupun dengan Al-Munafiqun, ya, karena tidak hanya kelompok itu, ya, terbatas pada Al-Mu'minun dan Al-Kafirun, tapi ada kelompok lain
Ini yang harus kita waspadai. Sebagaimana Allah mengatakan dalam sebuah surat tadi itu, humul adu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharhum, apa arti fahdharhum? Hati-hati kalian dari mereka. Nah, kelompok ini yang Allah minta kita waspadai. Ada dalam Al-Quran, Allah mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh, waspadai mereka. Yang mana kaum kelompok yang dituju itu, orang yang dituju itu ada al-kafirun. Tidak ada. Karena al-kafirun itu jelas. Tapi al-munafiqun ini yang mana banyak orang